TV Polytron MX Minimax ada kerusakan, seperti ada suara di dalam, suara api, bukan letusan ya, seperti suara api yang suara korslet lah jika disetel, jadi mengagetkan suaranya. Karena takut akan lebih parah, maka tidak perlu kita tes lagi, langsung kita bongkar ya. Oke. Ya, ini mesinnya sudah banyak sekali debunya. Salam. Ini terlihat elko untuk B plus 115 seperti meletus ya, bekas meletus ini. Ini jelas keluar asap. Kemudian ini bagian switching regulator, fatnya juga terbakar, kelihatan terbakar ini. Ya. Coba kita lepas. Ya, transistor FET terbakar. Berarti suara seperti api korslet tadi ini ya, berasal dari ini. Dari transistor FET. Ya. Ini transistor FET emang rusak, rupanya suara seperti api tadi ini ya yang rusak sampai pecah. Kemudian ditemukan juga resistor 33 ohm dan dioda Zener ini mati. Dioda Zener di D521 dan resistor ini di R524. Oke. Coba kita tes dulu posisi tidak ada transistor FET. Kita ukur tegangannya. volt 300 volt. Tiga koma sekian. Coba menggunakan multitester yang ini. Di sini terbaca 4,
Oke, sepertinya normal. Baru kita pasang transistor FET-nya ya. Kita gunakan transistor FET besar. Kita tes saja dulu dipasang dari atas. Ada satu trik ya untuk tes switching regulator jenis FET ini ya, terutama untuk polytron. Triknya adalah kita solderkan kaki source dan kaki gate ya, source dan gate. Kalau di transistor itu emitor dan basisnya kita hubungkan, sementara drainnya atau kolektornya itu kita non connection kan seperti ini. Jangan langsung disolder seperti ini. Jadi seperti ini. Yang kita lepas hanya drainnya atau istilahnya kolektor kalau di transistor itu. Ya. Kemudian kita tes. Kita beri tegangan ya. Sebentar. Ya, ini skala 250 volt. Kita beri tegangan. Kemudian kita ukur B plus masukkan 300 volt ada ya, 300 volt ada. Sebentar. Ya. Setelah elko 300 volt ini terisi, kemudian kita cabut. Ya, kita cabut. Ini masih terisi 300 volt ya. Kemudian kita ukur di B plus 115, sambil ini kita hubungkan drainnya. Ya, hubungan sesaat itu akan langsung menghidupkan switching dan akan terlihat berapa volt keluarannya. Jadi jika ternyata voltnya itu atau tegangannya itu over, dia tidak berbahaya ya, karena hanya sekilas. Syukur kalau voltasenya itu pas, misalnya 115 volt gitu, pas, maka udah selesai. Berarti switching ini tidak bermasalah, keluarannya tidak bermasalah. Tapi seandainya ternyata tegangannya itu over, maka harus kita cari lagi penyebab lainnya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kita isi dulu elko ini B plus 300 volt. Kemudian kita cabut ya. Kemudian kita taruh di sini propnya. Kemudian kita ukur. Kita sentuhkan drainnya. Ya, ternyata tegangan over ya ini. Tegangan 200 volt. Untuk itu kita harus mencari. Kita cari-cari apa yang menyebabkan tegangan over. Oke. Ini tadi sudah saya coba ganti IC TL431 dan juga IC optocouplernya ini ya, 817. Saya ganti. Karena biasanya dua komponen itulah yang menyebabkan tegangan keluaran dari switching ini over. Coba kita tes lagi ya. Ingat, ini jangan dihubungkan dulu drainnya atau kolektornya. Kita isi lagi, kita colok ya. Ya, kita cabut. Kita arahkan ke sini lagi. Kita tempel drainnya. Oh, ternyata masih over ya, sekitar 200 volt. Maka kita cari lagi. Dan untuk
power supply atau switching Polytron jenis yang ini 123 ini Polytron yang menggunakan IC program HBT 0001 ya, dan ini transistor IC STV. Ini ternyata kaki nomor 1 ya, ternyata kaki nomor 1 dari optocoupler ini terhubung dengan tegangan 14 volt, tegangan di sini ya. Untuk itu kita tes di sini 14 voltnya ini keluar atau tidak tegangannya, karena jika ini tidak ada tegangan maka bisa mengakibatkan seperti tadi ya, over. Coba seperti tadi cara ngetesnya ya, kita isi dulu tegangan 300 volt, kita colok ya, kemudian kita cabut, kita tes langsung ke 14 volt di sini ya, 14 volt di sini yang ada hubungannya dengan IC optocoupler nomor 1. Kemudian kita hubungkan ini drainnya ya, ternyata tidak keluar sama sekali tegangan yang 14 volt ya. 14 volt ini ada 2. Coba yang 14 volt yang satunya ini kita tes ya, cara ngetesnya seperti ini untuk meyakinkan ya. Kita cabut, kita tes yang 14 volt di sini ya, ternyata 14 volt yang satunya ini ada, sedangkan 14 volt yang ini tidak ada. 14 volt yang ini berhubungan dengan optocoupler nomor 1 tadi ya, udah saya sebutkan tadi. Ini tidak adanya karena apa? Sebentar. Ini ada dioda. Coba kita tes dioda ini. Oh, ternyata dioda ini mati. Oke, coba kita cabut. Oh, diodenya ternyata putus ya. Ya. Ternyata diodanya putus. Diode dari switching ini. Pantas saja tidak ada tegangan. Ya, di sini tertulis D505. Ya, tertulis D505. Ini diode ini terhubung dengan kaki trafo switching nomor 10. Ternyata memang diodenya mati. Coba kita ganti dulu. Ya, ini saya dapat dioda. Ini diode frekuensi tinggi. Yang paling cocok ya kita cabut dari mesin TV, keluaran dari switching juga. Oke, kita pasang dulu. Kita tes dulu. Ya,
sudah terpasang. Coba kita tes lagi ya. Caranya sama seperti tadi. Kita isi dulu tegangan di B plus 300 volt ini. Ya, kemudian kita tes langsung aja ke B plus 115-nya. Kita hubungkan. Ya, ternyata tegangan pas ya, hanya 100. Kita ulangi lagi. Ya, kita hubungkan. Ya, jadi tegangan hanya berhenti di 100, dia tidak ke atas tadi hampir 200. Jika sudah seperti itu, maka kita berani untuk menghubungkan langsung ini kaki drain, atau istilah transistor itu kolektor. Ya, coba kita solder. Oke, kemudian kita coba lagi langsung ya sekarang. Sebentar. Ya, coba kita colok. Ya. Tegangan naik sesaat tadi ya, langsung turun, itu menandakan posisi standby. Oke, jadi begitu dicolok dia langsung naik, kemudian turun ke posisi standby. Ya, oke, mudah-mudahan ini normal. Kita hubungkan dulu ke panel depan. Atau kita pasang saja dulu transistor ini, transistor FET, karena sudah jelas tegangan tidak melonjak naik ya. Jangan lupa ya, kalau memasang transistor FET ini menggunakan penyekat isolator. Kita tes lagi ya. Ini B plus 115. Kita tes. Oh, sebentar.
Ya, ada tegangan, terus dia menurun. Oke. Kita pasang dulu. Ternyata tetap tidak mau hidup ya, tegangan jatuh. Kita cek tegangan 5 volt ada atau tidak. Bentar. Tegangan 5 volt, dia berasal dari transistor T berapa ini? Oh, T503. Ya, tegangan di T503, emitornya seharusnya 5 volt. Kurang ya. Coba kita tes kolektornya. Kolektor kurang juga. Ini berasal dari transistor T504 yang berfungsi sebagai take over. Beda dengan polytron slim ya. Transistor take over dia simbolnya T504. T504 kurang. Di T504 juga kurang emitornya. Kita tes titik 50 volt. Oh, bagus, titik 50 volt, mentok. Sampai di sini mentok. Di transistor ini kurang. Sebentar. Coba kita tes saja langsung. Iya. Sepertinya resistor ini mati. Ya, R513. R513 pemberi tegangan untuk transistor T504. Coba. Iya, memang mati. Pantas saja 5 voltnya tidak keluar. Tapi kosong.
Ternyata ada resistor yang kosong lagi. Ya, transistor R518. Dia berhubungan dengan kolektor dan basis dari T503. Jika ini kosong, maka tegangan di emitor tidak keluar sama sekali ya, di basis dan emitor. Sedangkan di kolektor bagus, dia dapat tegangan. Oke. Ya, 330 ohm. Oke, coba kita tes lagi. Langsung kita tes di emitor dari T503. Seharusnya keluar 5 volt. Ya, pas 5 volt keluar. Oh, ternyata layar sudah terbuka. Ya, layar sudah terbuka dan logo Polytron tampil ya. Sebentar. Sebentar. Dia tadi ngebul. Ternyata resistor di ini R518 kosong lagi ya, di T503. Ini biasanya disebabkan oleh transistor takeover ini ya. Coba. Ya, ternyata transistor takeover ini terhubung antara emitor dan kolektor. Ya, T504. Transistor A1023. Ini emitornya terhubung ya. Ya, sehingga menyebabkan
tegangan di kolektor dari transistor T503 ini membesar. Ya. Seharusnya pada posisi on, tegangan di kolektor ini tetap 9 volt. Tapi karena emitor dan kolektor ini terhubung ya di transistor T504, maka tegangan di sini selalu besar ya, sehingga menyebabkan resistor ini terbakar. Oke, kita harus mengganti transistor ini, dan resistor ini diganti lagi yang kosong tadi ya. Ya, transistor T504 sudah diganti, resistor juga R518 sudah diganti. Kita tes lagi ya. Kita tes di emitor dari T503. Ini harusnya 5 volt. Ya, pas 5 volt. Ya, logo Polytron juga tampil. Kita tes di kolektornya ya, T503 ini. Jangan sampai tegangannya tinggi. Jika tegangannya sangat tinggi, maka dia pasti akan gosong resistor R518. Ya, ternyata tidak ya. Kolektor sekitar 9 volt. Iya, 9 volt pas. Kolektor dari T503 9 volt. Dan emitornya 5 volt. Pas. Oke, kita coba kasih antena. Ya, gambarnya ada ya. Oke,
normal. Seharusnya lu tuh yang ngebangunin sahur. Alhamdulillah.